Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 dari Tapan Netalopi Kabupaten Bulukumba. Seperti yang saya sampaikan di video tadi sebelumnya, video sebelum ini, bahwa ada motif tersembunyi di mana pemalsuan makam itu dilakukan oleh oknum habaib. Ternyata kalau kita menilai, menganalisis lebih dalam, ini bukan saja soal klaim nama, klaim nasab, dan bagaimana mereka berupaya memberikan pengukuhan terhadap komunitasnya, bahwa mereka adalah bangsa pejuang, bangsa yang membangun wilayah Indonesia, bangsa yang membangun sisi religiusitas masyarakat Indonesia menjadi orang yang beragama Islam. Tapi selain itu, ternyata momen-momen ini boleh jadi dijadikan alat untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Karena bisa dibayangkan misalnya kalau kita membangun satu makam yang megah, lalu kemudian diarahkan orang untuk pergi melakukan siaran di tempat itu, sampai kemudian ada celengan di situ yang ditaruh sampai ratusan juta, 200 juta, 300 juta per bulan misalnya, kali 5 makam itu kan berapa. Dan ini sudah dibahas oleh salah satu konten, nanti saya akan tampilkan bagaimana kejadian ini. Saya kira memang sangat mengheboh, sangat sekaligus mengharukan sebenarnya, membuat kita semakin yakin bahwa sesungguhnya memang modus operasi yang dia lakukan ini selama ini, selain penjajalan soal nasabnya, juga soal bagaimana klaim sejarah, termasuk saya kira pemalsuan makam ini, membuat makam-makam palsu ini juga proyek besar bagi mereka untuk mendatangkan pundi-pundi keuangan. Nah, seperti apa videonya? Coba kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi video pembongkaran kotak infak sebuah kuburan keramat, yaitu kuburan Syekh Maulana Maghribi. Tapi entah kuburan yang mana, karena banyak sekali kuburan Syekh Maulana Maghribi ini. Kami baca-baca, di Tegal saja ada 5 kuburannya. Belum lagi di tempat yang lain. Hitung sajalah, kalau satu tempat yang seperti itu bisa mendapatkan uang 200 juta sekali bongkar. Kalau 5 tempat, ya tinggal kalikan saja, sudah 1 miliar. Apa mungkin kemudian pihak-pihak yang terkait dengan kuburan-kuburan tersebut siap menutup kuburan-kuburan keramat yang palsu? Pasti berat kaum muslimin. Dan itu tadi belum terlalu ekstrim kaum muslimin. Ada lagi video pembongkaran kotak infak sebuah kuburan yang sangat ekstrim, sangat fantastis. Orang saja bisa sampai masuk ke kotak amalnya, ke kotak infaknya. Bayangkan berapa besar ukuran kotak infak di kuburan keramat tersebut ya. Kita langsung saja lihat videonya kaum muslimin. Nah, ini videonya proses pembukaan kotak infak makam Syekh Burhanuddin di Ulakan. Ya, kita lihat kaum muslimin, nih ukuran kotaknya besar kaum muslimin. Ya, dan isinya wah, ini sampai pakai karung untuk memasukkan uangnya ya. Ini kita lihat begitu banyak uang yang dimasukkan oleh para peziarah ke dalam kotak infak tersebut, sampai kemudian sampai ketika membuka kotak infak tersebut didampingi oleh pihak aparat ya. Ini juga didampingi dari pemerintah setempat. Luar biasa, ini orangnya sampai masuk kaum muslimin. Ya, orang satu masuk ke kotak infaknya setinggi pahanya, setinggi pinggang. Itu besar, luar biasa ukurannya kaum muslimin.
Nih, ada uang pecahan 5.000, 50.000, 10.000. Mungkin juga ada ratusan ribu itu di sana kaum muslimin. Pecahan 20.000, 1.000-an, 2.000-an ya. Tuh, ada yang sudah penuh karungnya. Luar biasa kaum muslimin. Nah kaum muslimin, sebenarnya tidak ada masalah dengan kotak infak yang ada di komplek kuburan. Kuburan manapun ya, asal kuburan yang sungguhan, bukan kuburan palsu. Boleh-boleh saja ditaruh kotak infak yang kemudian uangnya diperuntukkan untuk menggaji juru kunci lah istilahnya. Karena dia yang merawat, yang membersihkan ya komplek makam tersebut. Kemudian untuk memberikan upah para penggali kubur, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Misal ada orang yang tidak mampu untuk membeli kain kafan, maka digunakan uang tersebut untuk membelikan kain kafan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Ya, yang masalah itu kalau kemudian ada kuburan-kuburan yang disebut-sebut atau dianggap memiliki barokah, kemudian dibangun dengan megahnya, kemudian diumumkan supaya kaum muslimin berziarah, diumumkan ke segala penjuru supaya kaum muslimin menziarahi, untuk datang ke sana, untuk mengalap barokah. Sampai-sampai rela mereka ini melakukan perjalanan jauh demi untuk bisa berziarah ke kuburan keramat yang mereka anggap memiliki barokah tersebut. Kemudian karena banyaknya kaum muslimin yang berziarah, kemudian kotak infaknya banyak, kemudian dijadikan lahan bisnis. Dibuatlah kuburan-kuburan keramat palsu di tempat-tempat yang lain. Kalau sudah seperti itu jelas, itu sudah tujuannya tidak baik. Untuk apa membuat kuburan-kuburan palsu kalau bukan untuk menipu? Kuburan asli saja Nabi Muhammad SAW melarang untuk mendirikan bangunan di atasnya. Dilarang. Ini malah kuburan yang katanya kuburan ulama, waliullah, malah dibangun dengan megah, di marmer, dikasih hiasan-hiasan. La ilaha illallah. Dibuatkan kuburan palsu pula di tempat lain. Apa niatnya kalau bukan untuk mengelabuhi, untuk membodohi kaum muslimin? Masa satu orang kuburannya bisa lebih dari satu? Kan aneh kaum muslimin. Dan kaum muslimin cobalah kritis. Cobalah dipikirkan dengan akal sehat. Pikirkan dengan akal sehat. Kenapa bisa seperti itu? Tidak mungkin tujuannya baik. Ya, tidak mungkin. Tujuannya jelas untuk menipu. Mengeruk uang kaum muslimin dengan modus mengajak untuk tabarruk.